tujuan akhir dari belajar, menciptakan keserasian manusia dengan alam, sehingga manusia bisa menemukan rahasia alam. Apa keuntungan kalau manusia sudah menemukan rahasia alam? Satu, manusia bisa melakukan hubungan yang serasi dengan alam. Yang kedua, dia juga bisa terjaga untuk bisa menemukan tempat yang nyaman di alam. Sebetulnya orang-orang yang gampang berantem karena keyakinan, jangan-jangan karena dia tidak mengerti esensi dari agama yang dianutnya. Tapi manusia yang tidak sadar melihat ruang kosong, ya kosong saja. Tapi mereka yang sadar, mereka mengatakan, ini kosong, ini isi loh. Kalau semua orang mengerti esensi dari agamanya masing-masing, tegak lurus pada agamanya, maka setiap agama pasti akan mengajarkan kasih sayang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Sampurasun. Rahayu Sagung Dumadi. Semoga seluruh makhluk hidup di semesta ini, baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan, di setiap ruang dan waktu, di semua tingkatan, senantiasa hidup berbahagia dan bebas dari segala penderitaan. Semoga kita semua yang masih diberikan kesempatan untuk bernafas di sisa usia kita, semoga kita bisa menjadi sumber cinta, sumber sukacita, sumber kebahagiaan, sumber kebebasan, sumber keberkahan bagi semua makhluk dimanapun mereka berada. Segala puji hanya milik Allah, Tuhan semesta alam, yang meliputi seluruh semesta tanpa batas. Dia bukanlah suatu sosok, karena kalau sosok tidak mungkin bisa meliputi. Tapi yang pasti semua yang diliputinya adalah sosok. Dia meliputi seluruh makhluknya. Dia senantiasa mengurus dan mengatur seluruh ciptaannya tanpa batas dengan kasih sayang. Bahkan dia hadir dalam diri kita saat ini. Dia hadir dalam 100 triliun sel dalam tubuh kita saat ini. Dia senantiasa memenuhi segala kebutuhan setiap makhluknya tanpa batas. Namun makhluk-makhluk yang tidak merasa diliputinya, karena dia senantiasa mengatur-ngatur dia, agar dia senantiasa mengikuti segala keinginannya. Dia tidak selalu mengikuti keinginan manusia, karena apa yang diinginkan manusia belum tentu yang terbaik bagi dirinya. Yang diinginkan manusia belum tentu menyelamatkannya. Oleh karena itu, karena cinta kasihnya, dia senantiasa memilihkan yang terbaik, yang kita butuhkan, bukan yang kita inginkan. Dengan kesadaran penuh, mari kita puji dia bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita rasakan kehadirannya dalam diri kita. Dia mewujud sebagai sang hidup pada diri kita. Yang terdekat dengan diri kita adalah nafas, yang tidak pernah tidur, tidak pernah ngantuk. Saat kita tidur, mata kita tertidur, mulut kita tertidur, semua anggota tubuh kita tertidur. Satu-satunya yang tidak pernah tertidur adalah nafas kita. La ta'khudhuhu sinnatu wa la naum. Masihkah kita meragukan keberadaan Allah dalam diri kita? Oleh karena itu, mari kita rasakan kehadirannya lewat nafas kita. Rasakan kehadiran lewat aliran darah kita. Dan tubuh ini menjadi berwibawa, berdaya, justru karena kehadirannya. Tubuh ini bisa merasakan dan mencicipi semua makanan yang disantap justru karena kehadirannya. Tanpa kehadirannya, tubuh ini kehilangan fungsinya. Mari kita sapa dia dengan kelembutan dan cinta dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini bertepatan dengan tanggal 25 Desember tahun 2024. Sahabat-sahabat kita
ada yang sedang merayakan Hari Raya Natal. Oleh karena itu, saya secara pribadi sekaligus juga mewakili komunitas Bumi Spiritual Indonesia menyampaikan selamat merayakan Hari Natal buat para sahabat yang merayakannya. Semoga damai Natal membawa kedamaian bagi seluruh makhluk di semesta ini. Semoga bumi ini menjadi tambah terang dan damai. Amin. Para sahabat, baik yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumahnya masing-masing, saya tidak mengira kalau hari ini akan hadir sebanyak ini, karena ini adalah hari libur. Saya sangat mengapresiasi, semoga niat baik kita hadir di kajian ini membawa berkah untuk kehidupan kita, sehingga kita bisa mengalami pencerahan. Hari ini saya akan berbicara satu topik yang sangat penting, yaitu terowongan silaturahmi. Kenapa saya ingin membicarakannya? Karena baru-baru ini pemerintah kita dengan kebijaksanaan yang sudah diwujudkan dalam bentuk kenyataannya telah membangun sebuah simbol yang menghubungkan antara Masjid Istiqlal dengan gereja katedral. Dan kemudian oleh pemerintah, penghubung ini disebut terowongan silaturahmi. Terowongan silaturahmi ini diharapkan oleh pemerintah menjadi simbol persatuan, menjadi simbol keterhubungan. Jadi kalau terowongan silaturahmi yang dibangun oleh pemerintah ini baru menghubungkan masjid dengan gereja, karena keterbatasannya belum menghubungkan dengan wihara, belum menghubungkan dengan pura, saya kira tidak usah terlalu diributkan itu. Bukan berarti eksklusif, tetapi kita tangkap makna universalnya, bahwa pemerintah kita menyadari sepenuhnya bahwa bangsa kita ini bangsa yang sangat besar, bangsa yang sangat beragam, beragam sukunya, beragam adat istiadatnya, beragam budayanya, bahkan beragam keyakinannya. Dan kesadaran ini sudah diikat oleh satu komitmen nasional yang bernama Bhinneka Tunggal Ika. Jadi walaupun berbeda, tetapi kita adalah satu bangsa, bangsa Indonesia, satu bahasa, bahasa Indonesia, satu tanah air Indonesia. Kita dilahirkan di Indonesia ini tentu saja bukan kebetulan. Ada data di dalam diri kita yang menyebabkan kita terlahir di sini. Tidak ada satu orang pun yang bisa menawar pada saat mau lahir, saya ingin lahir dari ayah dan ibu yang Islam, atau saya ingin lahir dari ayah ibu yang Hindu, atau saya ingin lahir dari ayah ibu yang Kristen, atau saya ingin lahir dari ayah ibu yang Buddha. Tidak pernah ada yang bisa menawar. Sudah kodratnya seperti itu. Oleh karena itu mari kita syukuri saja. Yang lahir dari ayah dan ibunya beragama Islam, memang jalan kita, kodrat kita harus melewati itu. Karena tidak ada yang mau lahir kemudian balik lagi karena tahu agama ibu bapaknya. Tidak ada. Mari kita percaya bahwa sebetulnya data yang ada dalam diri kita lah yang telah membuat kita terlahir dari orang tua yang mana. Dan kita terlahir di Indonesia, itu juga karma baik kita. Karena ada juga yang terlahir di negara yang penuh konflik. Ada yang terlahir di negara yang perang terus menerus gak ada hentinya. Dan kita lahir di negara yang subur
Dengan sombongnya orang Indonesia itu lempar tongkat saja bisa menjadi pohon. Makanya kita perlu jalan-jalan sekali-kali. Bagi para sahabat yang pernah jalan-jalan ke Timur Tengah, kemana mata memandang, yang kita saksikan cuma berbatuan saja. Semuanya adalah batu, bukan pasir. Tidak ada tanah di sana. Tanah menjadi sesuatu yang mahal. Padahal tanah adalah tempat hidup semua pepohonan. Kita justru 99% tanah air kita ini kan tanah dan air. Batunya sedikit. Dan bangsa Indonesia ini bukan warisan buat kita, tetapi bangsa Indonesia ini adalah titipan buat anak cucu kita. Dan hari ini saya akan berbicara hal yang sangat esensial untuk menjaga persatuan kesatuan bangsa yang luar biasa ini. Bapak Ibu merasakan, mau kajian seperti ini tinggal datang. Kajian-kajian di sini dijamin oleh undang-undang. Kebebasan berpendapat dijamin oleh undang-undang. Kebebasan menjalankan keyakinan masing-masing dijamin oleh undang-undang. Yang harus kita jaga itu adalah tinggal kerukunan kita. Oleh karena itu saya sangat appreciate, saya sangat hormat dan bangga kepada pemerintah yang sudah memiliki ide dan gagasan yang sangat luar biasa, yaitu membangun sebuah simbol namanya terowongan silaturahmi. Terowongan ini baru menghubungkan Masjid Istiqlal dengan gereja katedral, belum menghubungkan dengan tempat-tempat ibadah dari saudara kita yang berkeyakinan lain. Tetapi itu menurut saya sudah cukup, karena itu simbol. Yang paling penting kita nangkap sebetulnya pesan apa yang ingin disampaikan oleh pemerintah kita itu. Oleh karena itu saya merasakan kayaknya penting deh kita memahami lebih dalam tentang filosofis dari dibangunnya terowongan silaturahmi. Sebelum saya membahas lebih dalam, saya ingin menyampaikan pemikiran, dasar pemikiran. Dasar pemikiran ini dibangun oleh logika dan perasaan saya saja. Kita bisa belajar ya. Sehari-hari ibu-ibu sangat dekat dengan satu berkah semesta, sumber gizi bagi setiap makhluk hidup, namanya telur. Tahu telur kan? Telur. Telur itu banyak sekali sebetulnya mengajarkan filosofis. Kalau memecahkan telur dari dalam, itu jadi kehidupan. Tapi kalau kita memecahkan telur dari luar, paling jadi dadar telur, paling jadi telur mata sapi, yang ujung-ujungnya ya disantap, sebagian jadi gizi, sebagian terbuang lagi ke semesta ini. Makanya kalau ingin hidup harus belajar memecahkan telur dari dalam. Saya sudah menyampaikan pesan ini dalam satu kajian yang berjudul hidup itu dari dalam keluar, bukan dari luar ke dalam. Jadi kalau ingin hidup harus dari dalam keluar. Makanya orang-orang yang punya keinginan mengubah dirinya, ya, jangan coba-coba mengubah situasi di luar, karena akan terjadi banyak perlawanan. Kalau ingin mengubah situasi, fokus ke dalam. Ingin mengubah situasi di keluarga, semua fokus ke dalam. Rubah dirimu dari dalam. Dan ternyata semua orang yang sudah mencapai kebijaksanaan berani menyampaikan semua perubahan dari dalam keluar, itu menyebabkan di luar berubah dengan sendirinya secara otomatis. Ya, dan itu harus dibuktikan. Telur itu ya, bagian luarnya itu ada kulitnya tuh, ada kulitnya. Bagian dalam itu ada putih telur, betul? Lebih dalam lagi itu
ada yang namanya kuning telur. Dan kuning telur itu merupakan inti dari kehidupan. Belajar dari satu filsafat tertentu, mereka menggambarkan telur itu, bagian kulitnya itu ibarat logika. Bagian putih telurnya itu ibarat etika. Bagian dalamnya yang berwarna kuning itu ibarat fisika. Logika itu merupakan kerangka dasar yang bisa digunakan oleh setiap orang untuk bisa memiliki pemahaman yang mendalam. Makanya logika dari kata logos. Jadi logos itu adalah rasio, ya, pikiran yang waras. Makanya logika itu adalah di permukaan, di permukaan. Seseorang yang bisa menggunakan rasionya, bisa menggunakan logikanya, maka dia akan bisa masuk ke dalam. Dia pun akan menemukan yang namanya etika. Etika itu apa? Etika itu semacam pedoman moral, ya, yang bisa membimbing kita untuk melakukan kebajikan yang akan berujung pada kebahagiaan. Makanya negara-negara yang masyarakatnya sudah beradab, yang menjunjung tinggi etika, itu pasti menjadi negara yang paling bahagia di dunia. Karena etika sudah hidup. Etika itu adalah pedoman moral bagaimana melakukan kebajikan sehingga setiap orang, baik dirinya yang melakukan maupun orang lain, itu merasakan kebahagiaan. Sedangkan kuning telur yang disebut dengan fisika, fisika ini sebetulnya adalah ilmu, nama ilmu. Ilmu yang bisa menjelaskan alam secara mendalam sehingga manusia bisa menemukan rahasia alam. Apa keuntungan kalau manusia sudah menemukan rahasia alam? Satu, manusia bisa melakukan hubungan yang serasi dengan alam. Yang kedua, dia juga bisa terjaga untuk bisa menemukan tempat yang nyaman di alam. Makanya orang-orang yang belajar fisika hanya muter-muter ya di kulitnya saja, tidak sampai pada aspek metafisikanya, itu tidak menemukan apa-apa. Tetapi mereka yang belajar fisika tetapi sampai pada metafisika, bukan sekedar melihat aspek luarnya, tetapi melihat rahasia yang lebih dalamnya. Makanya tidak heran kalau sekarang banyak sekali ahli-ahli fisika yang kemudian ya menjadi tercerahkan oleh ketekunan belajar di aspek fisikanya, karena dia bisa sampai kepada aspek metafisika. Salah satu contoh yang sederhana saja, Bapak Ibu, untuk menjelaskan alam semesta yang begitu luar biasa ini, maka ahli fisika menciptakan model, namanya model atom. Karena mereka sadar bahwa seluruh material di alam semesta ini tersusun oleh atom. Model atom yang terkenal itu digambarkan di bagian luarnya itu ada kulit, dan di situ ada tinggal sebuah benda elementer dari alam yang bernama elektron. Dan elektron itu yang mewarisi muatan negatif. Itu adanya di kulit. Sedangkan di bagian dasar ada yang namanya inti atom. Nah, di inti atom ada dua, ada proton, ada neutron. Nah, proton itu adalah muatan elementer di alam yang bermuatan listrik positif. Dan ternyata proton selalu senang bersama-sama dengan neutron. Neutron itu adalah muatan dasar di alam yang tidak memiliki muatan positif atau muatan negatif alias netral. Ternyata neutron selalu bersama-sama dengan proton. Saya begitu belajar model atom seperti itu, terkagum-kagum melihat alam semesta. Hebat ya. Ternyata kalau kita netral dalam hidup, dekat dengan yang positif. Coba, netral aja dalam hidup, dekat dengan yang positif. Tapi kalau kita mulai tidak netral, ya, seneng ini, tidak seneng itu, berpihak ke sini, tidak berpihak ke situ, coba. Mulai gontok-gontokan dalam hidup, apa yang terjadi? Itu pasti dekat dengan negatif. Jadi secara fisik, kita belajar model atom, secara metafisik, ada filosofis yang terkandung di dalamnya. Luar biasa.
Lalu orang fisika menemukan 99,99% ternyata atom itu adalah ruang kosong. Dan ruang kosong itu ternyata tidak benar-benar kosong. Tetapi ruang kosong itu adalah energi tanpa batas yang mengendalikan elektron dan inti atom. Lalu ketika memahami alam semesta yang besar, ada matahari, ada bumi, ada planet, ternyata ya, kalau kita melihat sama di alam semesta juga, ruang kosongnya kan lebih banyak, betul nggak? Ini matahari, ini bumi, kan ruang kosong antara matahari dan bumi itu lebih banyak kan daripada matahari dan buminya, gitu. Dan semua material yang ada di semesta ini kan diliputi oleh ruang kosong. Dan ruang kosong ini menjadi pengendali. Bumi bisa tinggal di sini, matahari bisa tinggal di sini, Mars bisa tinggal di sini, Jupiter tinggal di sini. Semua punya tempat-tempat tersendiri di ruang kosong itu. Dan ruang kosong itu adalah ruang pengendali. Tapi manusia yang tidak sadar melihat ruang kosong ya kosong saja. Tapi mereka yang sadar, mereka mengatakan, ini kosong, ini isi loh. Makanya mereka mengatakan, kosong tapi isi, isi tapi kosong. Kalau tubuh kita tersusun oleh atom, dan atom juga 99,99% ruang kosong, sebetulnya tubuh kita juga berarti ruang kosong. Nah itulah, ketika kita belajar logika, kita akan sampai pada etika. Etika akan mengantarkan kita untuk memahami alam semesta lebih dalam, sehingga timbul keserasian antara manusia dengan alam. Itulah tujuan akhir dari belajar, menciptakan keserasian manusia dengan alam. Dan kalau manusia hidup serasi dengan alam, ya, ketika kita menjaga alam, alam juga akan menjaga kita. Nah, oleh karena itu, maka apapun kalau mau belajar, ya, yang bisa mengendalikan etika dan kemampuan untuk menjaga hubungan dan keserasian kita dengan alam, itu adalah permukaannya adalah logika. Logika itu rasio. Logika itu berpikir ilmiah. Makanya Nabi Muhammad sendiri mengatakan agama itu akal, dan tidak ada agama bagi yang tiada berakal. Makanya kalau kita beragama cuma mengikuti dogma dan doktrin, tidak mau menggunakan akal kita, maka kita itu seperti robot, menjalankan agama, sibuk menjalankan ritual, sementara yang kita lakukan itu sama sekali tidak membantu kita, tidak membantu kita lebih sejahtera, tidak membantu kita lebih sadar, tidak membantu kita lebih bahagia. Tapi selama ini kita kehilangan kesadaran dengan semua itu. Betul apa tidak yang saya omongkan? Iya. Ya. Nah, kembali lagi pada judul ini. Oleh karena itu, saya mengajak para sahabat semuanya, yuk sekarang gunakan logikanya, gunakan rasionalnya, gunakan pikiran sehat kita. Tangkap semua dengan kecerdasan. Karena kita oleh Allah sudah dikaruniakan suatu potensi yang luar biasa, yaitu kecerdasan. Sudah siap? Oke. Dasar pemikiran dibuatnya terowongan, menurut hemat saya, itu karena ada dua wilayah yang terhalang sehingga tidak terhubung. Setuju? Ya. Kereta cepat Bandung-Jakarta itu kan menembus terowongan tuh. Ada terowongannya tuh. Bahkan diklaim ya, di Indonesia itu terowongan terpanjang. Ada yang pernah naik bus? Ada ya? Nah, kan kita mau masuk terowongan tuh lumayan agak panjang ya. Padahal dengan kecepatan kereta sekitar ya 300 sampai 347 km per jam. Tapi terasa lama padahal kecepatan kita sudah besar. Itu berarti terowongannya panjang kan? Nah, kenapa dibuat terowongan? Karena kan ada dua wilayah yang terisolir, tidak terhubung. Maka dibuatlah terowongan. Ngerti ya? Nah, saya menduga dibuatnya terowongan silaturahmi ini karena ada dua wilayah yang belum benar-benar terhubung. Lalu harus ada
kemauan dan kemampuan kita untuk menghubungkan dua wilayah yang terisolasi itu. Barangkali itu ya pemikirannya. Jadi ada dua wilayah yang terhalang sehingga tidak terhubung. Nah, untuk menghubungkan dua wilayah yang terhalang ini, pasti kan harus menghancurkan penghalang. Betul? Konon kabarnya kalau terowongan yang kereta cepat Bandung-Jakarta ini, WUS itu kan dibor itu. Ada batu dibor, tanah dibor. Apapun yang menjadi penghalang dihancurkan. Jadi ternyata supaya dua wilayah ini terhubung, maka semua penghalangnya apapun harus dihancurkan. Harus dihancurkan. Contoh sederhana, ya. Kita ini sebagai satu bangsa, namanya bangsa Indonesia, diikat dengan satu bahasa, bahasa Indonesia, satu tanah air Indonesia. Bahkan kalau saya memiliki visi jauh lebih luas lagi, kita ini satu bangsa, bangsa manusia. Kita ini satu tanah air bumi. Dan kita punya satu bahasa, namanya bahasa cinta. Karena bahasa cinta satu-satunya bahasa yang paling universal. Bahasa cinta melampaui semua suku, melampaui semua warna kulit, melampaui semua bangsa. Kalau di dalam diri kita sudah ada cinta, tanpa syarat, kita bisa menyayangi siapapun tanpa terhalang oleh baju luar, tanpa terhalang oleh kulit luar. Kira-kira bisa ditebak gak? Kenapa di dunia ini masih ada penghalang sehingga setiap bangsa di dunia ini tidak bisa bersatu? Paham maksud saya? Kenapa kita sebagai satu bangsa ini terkadang seperti ada pemisah, terkadang seperti ada penghalang, sehingga silaturahmi ini nggak jalan? Bisa mengerti masalah kita? Nah, ini penghalangnya harus dihancurkan. Saya pernah berdialog dengan orang-orang yang sangat mengerti tentang moderasi beragama, dan beliau mengatakan kepada saya sangat tercerahkan ketika bicara dengan beliau. Kalau kita ingin bersatu sebagai bangsa, satu-satunya cara, setiap orang yang menganut agama tertentu harus betul-betul mengerti esensi dari agamanya masing-masing. Kalau semua orang mengerti esensi dari agamanya masing-masing, tegak lurus pada agamanya, maka setiap agama pasti akan mengajarkan kasih sayang, pasti mengajarkan perdamaian, pasti mengajarkan kerukunan, pasti mengajarkan kesetaraan. Saya coba memaknai kata-kata orang bijak ini, betul ya. Sebetulnya orang-orang yang gampang berantem karena keyakinan, jangan-jangan karena dia tidak mengerti esensi dari agama yang dianutnya. Karena apa? Berputar-putar di luar, kayak elektron tadi. Makanya elektron itu kan muatan listriknya negatif, karena berputar-putar di luar. Coba masuk ke inti, kan jadi positif, jadi proton. Coba masuk ke dalam, kan jadi netral, jadi neutron. Jadi kayaknya kita harus bisa menembus ruang kosong yang memisahkan antara elektron dengan inti. Kalau itu ditembus dan masuk ke dalam, kita akan menemukan inti dari ajaran dan esensi agama kita masing-masing. Ini yang akan kita bongkar hari ini. Semoga 2 jam bisa terbuka. Dan siap ya untuk memahami semuanya. Kita hancurkan ya semua penghalangnya. Gitu. Bukan berarti saya akan mencampur adukan keyakinan, tidak. Saya sadar, saya lahir dari ibu bapak saya yang beragama Islam, tulen Islamnya. Bapak saya ini adalah tokoh NU, Nahdlatul Ulama, ya. Makanya saya tidak perlu bereaksi berlebihan pada orang-orang yang mengatakan saya pendeta karena saya tidak pakai peci. Tidak perlu. Karena mereka yang nyinyir, yang suka menghina, sebenarnya sederhana. Karena mereka itu tidak tahu siapa saya.